Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat keselamatan kerja yang sudah kita mungkin sudah tidak awam lagi dan banyak dari teman-teman juga sudah mengetahui, yaitu tentang APAR, alat pemadam api ringan gitu ya. Apa fungsinya APAR itu? APAR berfungsi untuk memadamkan api atau kebakaran yang bersumber dari berbagai jenis ya gitu. Nah, kali ini saya membawa satu buah APAR. Nah, ini satu buah APAR dengan kapasitas 3,5 kilo gitu. Ini adalah APAR dengan kapasitas 3,5 kilo dengan yang berisi dry chemical powder gitu. Nah, saya akan memperkenalkan bagian-bagian APAR itu apa saja ya. Yang pertama ini ada lever atau tuas lever yang fungsinya untuk pegangan ya. Kemudian yang kedua ada pin ya, yang ini adalah pin pengunci. Jadi pada saat akan menggunakan APAR, pinnya harus dibuka terlebih dahulu gitu. Kemudian yang ketiga, yang ini adalah manometer. Manometer ini menunjukkan tekanan yang dipengaruhi oleh suhu ya. Makanya sebelum menggunakan APAR, kita lihat dulu tekanannya di angka berapa, kemudian di warna apa. Bagusnya di warna hijau ya. Kemudian yang ini ada segelnya, jadi kalau misalkan APAR ini belum digunakan, segelnya masih terpasang gitu. Selanjutnya adalah selang ya, selang atau hose, dan ujungnya ini ada nozzle gitu. Nah, itu bagian-bagian APAR. Kemudian ini ada tabung yang di bagian depannya ini ada informasi apa saja. Kalau misalkan kita membeli APAR kemudian belum tahu cara penggunaannya, di sini sudah lengkap informasi atau SOP penggunaannya seperti apa ya, atau petunjuk penggunaan. Kemudian di bawahnya ini ada informasi yang diberikan. Contoh, ini ada perusahaan atau pemiliknya siapa? Contoh di sini adalah SMK 2 Ciamis. Kemudian untuk APARnya jenis apa? Di sini ada di checklist powder gitu ya, jenis powder. Kemudian nah di sini juga ada tanggal pengisian dan diisi kembali tanggal berapa. Jadi ada masa expire-nya gitu ya. Ada masa expire-nya. Kemudian kita juga sebelum menggunakan itu harus dilihat dulu tanggalnya sudah expire atau belum. Nah, itu tentang bagian-bagian apa. Selanjutnya adalah klasifikasi APAR. Klasifikasi APAR itu apa saja atau jenis APAR itu apa saja? Yang pertama itu APAR yang berisi water atau air. Nah, APAR yang ini cocok digunakan untuk kebakaran atau api yang bersumber dari bahan non logam. Contohnya adalah kayu, karet, kemudian plastik ya, seperti itu. Nah, kalau kebakaran yang bersumber dari itu cocok dipadamkan oleh APAR yang berisi cairan, tapi tidak cocok untuk kebakaran yang bersumber dari sumber cair. Contohnya adalah kebakaran dari bensin, solar, kemudian oli gitu ya. Nah, itu untuk APAR yang berisi air. Yang kedua adalah APAR yang berisi foam gitu atau busa. Nah, untuk APAR yang berisi busa ini cocok digunakan untuk memadamkan api yang bersumber dari bahan non logam dan cairan. Nah, kali ini kebakaran yang bersumber dari bensin bisa dipadamkan oleh APAR yang berisi foam gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah APAR yang berisi dry chemical powder. APAR ini digunakan untuk apa saja? Untuk memadamkan api dari berbagai sumber. Contoh dari bahan non logam yang tadi. Nah, bisa memadamkan juga yang bersumber dari cairan, yang bensin, kemudian solar, oli ya. Kemudian yang ketiga bisa memadamkan api yang bersumber dari instalasi listrik. Nah, ini yang paling lengkap ya, yang paling lengkap APAR dry chemical powder bisa memadamkan api dari berbagai jenis sumber gitu ya. Kemudian yang keempat adalah APAR dari jenis CO2. Nah, untuk jenis CO2 ini memadamkan api dari bahan cairan dan instalasi listrik
gitu. Jadi untuk misalkan APAR yang digunakan di bengkel yang rentan terhadap kebakaran bersumber dari cairan dan instalasi listrik, ini menggunakan APAR jenis CO2 atau dry chemical powder gitu ya, untuk jenis-jenis dan atau klasifikasi tentang APAR. Seperti itu bagian-bagian APAR dan klasifikasi APAR. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.